warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Aika Kartika. Saya di sini mengajar mata pelajaran PPKN. Dan di sini saya akan membahas materi mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah. Mari kita bahas materi ini sekarang. Ya, hari ini kita akan membahas materi mengenai hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Ya, mengenai hubungan pemerintahan pusat dan daerah ini ada 3 wewenang dalam sistem pemerintah, yaitu yang pertama ada sentralisasi, kedua desentralisasi, dan ketiga ada dekonsentrasi. Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya itu sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Lalu ada sentralisasi, yaitu sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja. Untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintahan pusat. Tujuan otonomi daerah yaitu distribusi regional yang merata dan adil, adanya sebuah keadilan secara nasional, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis, lalu adanya mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Lalu menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah. Jadi, apa otonomi daerah itu? Ya, otonomi secara harafiah bisa dikatakan sebagai daerah. Dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos, artinya diri mereka sendiri, dan namos artinya hukum atau aturan. Siapa itu pemerintahan pusat? Yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau pemerintahan daerah itu apa? Ya, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Apa hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah? Yaitu hubungan sifatnya struktural, hubungan yang sifatnya fungsional. Adapun hubungan struktural adalah hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Pemerintah pusat adalah penyelenggara urusan pemerintahan pada tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan pada daerah masing-masing. Nah, di sini ada contoh yaitu mengenai tahapannya. Di sini ada presiden, di bawah presiden ada departemen dan mendagri. Di bawah mendagri itu ada kanwil tertentu, ada gubernur, dan ada DPRD provinsi. Di bawah gubernur yaitu ada dinas dan sekretariat. Lalu di bawah sekretariat dan dinas ada bupati atau wali kota dan DPRD kabupaten atau kota. Di bawah bupati ada dinas dan sekretariat. Di bawah bupati atau wali kotanya ada kecamatan. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Hubungan tersebut sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan fungsi masing-masing pemerintahannya.
Visi misi kedua lembaga pemerintahan tersebut adalah untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan pada daerah untuk dapat mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. Nah, berikut Ibu berikan tugas untuk kalian semua. Masing-masing kalian membuat mind mapping di kertas HVS atau folio. Setelah itu, kalian boleh foto atau kirimkan ke Google Classroom. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.